سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ada doa ya di antara dua sujud, ternyata di sana kita merilis rasa yang penat, rasa yang berat ada di dalam diri kita. Merilis segala persoalan-persoalan, Bapak Ibu, fokus hanya kepada Allah yang memberi solusi dan menolong kita. Nah, inilah Bapak Ibu, sholat yang seperti ini nanti menjadikan ada kegiatan yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat sholat ada terjadi terapi untuk kehidupan kita, untuk diri kita nih Bapak Ibu. Pada saat sujud ya, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tadi sudah di antara dua sujud ya Bapak Ibu, duduk, kemudian kita sujud kembali nih ya, sujud kembali, lalu lakukan lagi seperti itu. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, saya yang salah ya Allah, saya mau berubah ya Allah, ampuni aku ya Allah, saya siap belajar ya Allah untuk berubah lebih baik lagi. Nah, kemudian kita lakukan sholat seperti ini ya untuk rutin. Nah, nanti Allah akan senang nih Bapak Ibu dengan hambanya yang datang kepada Allah dengan segenap rasa, dengan segenap hati, betul-betul memohon solusi kepada Allah. Lalu setelah itu Bapak Ibu ya, sudah tadi sujud ya, sudah duduk di antara dua sujud, lalu sujud, dan setelah itu ada tahiyat. Nah, tahiyat ini Bapak Ibu saya sampaikan, saya jelaskan pula, ada penegasan-penegasan di dalam diri kita. Seperti ini Bapak Ibu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan bagi Allah. Segala salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Kita memberikan penghargaan, ketinggian, keberkahan, kemuliaan itu hanya untuk Allah Bapak Ibu. Nah, saat kita telah menikmati sholat-sholat kita, nanti efek keseharian kita adalah kita senang memuliakan orang lain Bapak Ibu. Pada saat kita menikmati sholat-sholat kita dan kita betul-betul memuliakan Allah ya, kemudian di sana juga kita menyebut ada nabi-nabi kita ya, akhirnya kita nanti senang untuk memuliakan sesama kita. Lalu kita lanjutkan bacaannya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Salam kepada para nabi kita lakukan, kemudian rasakan Bapak Ibu ada rasa satu sama terhubung dengan para nabi. Saat terjadi sudah ada seperti itu Bapak Ibu, kita puji Allah. Selanjutnya ada salam kepada nabi, rasakan Bapak Ibu kehadiran dari para nabi, dan juga ada orang-orang soleh yang lainnya nih Bapak Ibu, menyatu satu sama terhubung dengan diri kita. Disitulah nanti Bapak Ibu terjadi ada Bapak Ibu masuk dari dunia realita nyata menuju ke dunia kuantum. Maka seluruhnya Bapak Ibu seperti terjadi solusi, tercipta banyak hajat-hajat, dan LOP pinta Bapak Ibu seperti sudah terwujud ada. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lakukan kembali, ada persaksian ya, ada komitmen dengan ada menunjuk telunjuk kita ya, menunjukkan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Bahwa kita tidak butuh yang lain Bapak Ibu, hanya butuh Allah satu.
Saat itu yang kita cari adalah ridhonya Allah. Lalu kita lanjutkan sholawat dan pengagungan kepada dua nabi kita yang utama, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Untuk apa nih Bapak Ibu? Untuk bekal sholawat kita kepada semuanya nih Bapak Ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, imbarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid ya. Kita baca itu, kemudian sambil kita terjemahkan, ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji ya Allah, lagi maha mulia. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia ya Allah. Setelah itu lanjutkan salam. Nah kerennya nih Bapak Ibu, pada saat kita salam ya, salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan ya, semoga selamat dan rahmat Allah terlimpah kepadamu. Kemudian salam ke kiri ya, assalamualaikum warahmatullah juga ke kiri ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah kepadamu pula ya. Nah pada saat kita ada salam ke kanan dan ke kiri, ternyata kita tidak hanya mendoakan ada orang yang di kanan dan di kiri, bukan itu saja, tetapi bukan manusia saja yang kita doakan, tetapi banyak makhluk Bapak Ibu, termasuk ada para malaikat. Nah pada saat kita salam ke kanan dan ke kiri pula, ternyata kita mencari nih Bapak Ibu, maknanya Bapak Ibu, siapa lagi nih di sebelah kanan saya yang akan saya muliakan? Siapa lagi ini di sebelah kiri saya yang akan saya muliakan? Disinilah Bapak Ibu ada terjadi aplikasi merawat terumbu karang. Bagian sholat kita yang terpanjang Bapak Ibu, setelah kita melakukan ada salam ke kanan dan salam ke kiri ya, adalah perjalanan menjalankan merawat terumbu karang kita sampai menjelang sholat kembali. Jadi pada saat setelah kita salam, siapa lagi nih untuk saya muliakan gitu kan, dari dalam hati kita cari nih orang-orang yang akan kita muliakan. Sudah niatnya tuh memuliakan orang ya. Kemudian ke kiri juga sama, setelah salam ke kiri siapa lagi yang akan saya muliakan. Nanti pada saat kita sudah selesai sholat ya, sudah salam, sudah wiridan, sudah selesai, kita bawaannya ingin memuliakan ya. Yang sebelumnya mungkin ada tidak enak sama suami, sama saudara, sama teman, itu udah enjoy saja. Mas dari mana? Pak, Masya Allah belum dibuatkan ini ya air minum, sebentar ya saya buatkan. Itu sudah kayak tidak ada persoalan Bapak Ibu. Karena apa? Karena inginnya memuliakan gitu. Ini sudah terboster dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Kita lihat ke kanan dan ke kiri siapa yang akan kita muliakan. Yang jualan apalagi udah ramah bawaannya nih Bapak Ibu ya. Nah kemudian sampai menuju ke sholat kembali, itulah Bapak Ibu aplikasi sholat terpanjang dari Bapak Ibu. Masya Allah keren ya. Dari sholat ke sholat berikutnya Bapak Ibu melakukan ada sholat panjang. Karena apa? Memuliakan sesamanya. Pada saat Bapak Ibu lakukan sholat lagi, kemudian lakukan lagi pola seperti tadi Bapak Ibu ya, dari awal sholat sampai akhir ya, adalah berlatih ilmu MR di dalam kegiatan sholat. Gerakan sholat Bapak Ibu hanya 5 menit atau sampai 10 menit. Setelah salam, kemudian sampai sholat berikutnya adalah aplikasi sholat Bapak Ibu yang terpanjang di kehidupan sehari-hari. Bagian sholat Bapak Ibu yang mulia Bapak Ibu. Karena apa? Membuat orang lain mulia juga dan bahagia. Disitulah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan aneka keajaiban apabila ini sudah Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu praktekkan. Nah, memang ilmu MR ini unik sekali Bapak Ibu ya. Tidak hanya didengarkan, tidak hanya di-download saja, tetapi kalau ingin ajaib dipraktekkan. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu dipraktekkan. Mungkin penjelasan saya cukup cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf nanti untuk bisa bertanya ulang ya apabila nanti ada yang belum jelas di bagian-bagian mana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bacaan sholat tersebut yang kita lakukan ya bisa dibaca dengan tenang ya. Jangan terburu-buru Bapak Ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah sampaikan ya, bahwa kalau kamu berdiri ketika sholat, maka berdirilah dengan tumak ninah. Kalau kamu ruku, rukuklah dengan tenang atau tumak ninah. Kemudian berbuatlah demikian di dalam sholatmu. Ini tertera ada di hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Masya Allah, tabarakallah. Demikian Bapak Ibu semua penjelasan dari gerakan-gerakan sholat kita yang dirasakan, kemudian yang dicermati dan dihayati, sehingga menuju kepada sholat yang lebih khusyuk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menamakan khusyuk sekali ya kita belum berani Bapak Ibu ya, karena kan kita berproses nih Bapak Ibu ya, berlatih seperti Guru Ndak Ustadz sampaikan ya, berlatih untuk lebih baik, lebih sempurna ya. Kesempurnaan punya Allah, kita berlatih terus untuk memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita ya, dan juga memperbaiki dari bacaan-bacaan yang kita lakukan. Demikian ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dari keterangan yang saya sampaikan ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Dan kita lanjutkan untuk membooster hati kita dengan membaca surat Al-Waqiah. Kira-kira kurang lebih setengah jam ya Bapak Ibu. Jadi kita siap-siap. Alhamdulillah ini sudah jam 9 Bunda Pita ya. Jadi kita mulai saja untuk membaca surat Al-Waqiahnya. Bapak Ibu, tadi untuk saya uraiannya tentang sholat ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurang tepatan atau kekurang jelasan karena waktunya yang sangat mepet, dan saya juga cukup harus ngedrill cepat gitu ya Bapak Ibu. Saya perkirakan ini materinya cukup panjang ya, tapi kalau Bapak Ibu nanti ikhlas ya tetap bisa nanti untuk bisa diserap dan dipelajari. Nah, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita belajar untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama adalah ibadah sholat kita, agar nanti berefek pada kehidupan kita yang makin ajaib, terutama ketenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangan dan kesabaran kita semakin meningkat, kesyukuran kita juga semakin membaik. Ya insya Allah menjadi ajaib kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Bapak Ibu semua, kita lanjutkan membaca surat Al-Waqiah. Saatnya yang terbaik untuk memberikan ada booster vitamin untuk hati kita dengan membaca ayat-ayat Allah yang ada di buku zikir kita. Bapak Ibu sudah di print ya bukunya ya, insya Allah ya. Sudah siap yang ada di Google Meet? Ya, Bunda Susan, untuk riadohnya ini open mic apa gimana Bunda? Apa hanya beberapa pilihan saja? Karena kalau open mic semua sepertinya kurang memungkinkan Bunda. Nanti suara Bunda tenggelam gitu. Oh ya, jadi gimana? Tidak open mic aja. Saya manut Bunda Pita dan Bapak Ibu, baiknya bagaimana? Iya, open mic-nya untuk 5 atau 6 orang nggak apa-apa, nanti yang di meet juga kita pilih gitu Bunda. Jadi yang lain bisa mengikuti dengan mengeraskan suara di rumah tanpa harus membuka mikrofon seperti itu Bunda. Oh boleh ya. Oh Bunda Hajah Mai, usulannya di unmute saja Bunda Pita. Ya silakan bisa dimulai Bunda. Ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 9 Bapak Ibu ya, 9 malam. Kita untuk bisa segera membaca surat Al-Waqiah dan juga ada bacaan yang lainnya, apalagi banyak yang minta didoakan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, setelah tadi kita ada mendengarkan ada tausiahnya mengenai perbaikan sholat kita, semoga bisa diserap dengan baik. Kita bermohon kepada Allah, ibadah-ibadah kita semakin berkualitas dan kita terus untuk belajar ya Bapak Ibu. Dan saatnya sekarang ini adalah kita memberikan ada vitamin untuk hati kita
memberikan kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya agar makin dicinta oleh Allah dan mendapatkan pertolongan Allah hingga keajaiban demi keajaiban akan tercipta di dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita bahagia, kita mulia, ya kemudian rezeki berlimpah ruah, kehidupan keluarga juga sakinah mawaddah warahmah, masya Allah. Jadi seperti kehidupan di surga ya Bapak Ibu.